asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kayan, Bapak Alex Suhartono SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri, yang saya cintai, teman-teman dari kelas 11, dari kelas 10, 11 dan 12. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kesha Gilanedi dari fase E7. Di sini saya akan bacakan pidato yang berjudul Pendidikan Berkarakter. Saat ini, para remaja tengah menghadapi persoalan serius, yaitu menurunnya nilai moral dan karakter mereka. Para generasi muda sudah terpengaruh pada gaya hidup yang hedonis. Salah satu tolak ukurnya adalah fakta bahwa 65% generasi muda pernah melakukan ciuman, seks bebas, dan bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Ini berdasarkan pada data dari suatu lembaga independen. Selain itu, menurut BNN, pengguna narkoba dari golongan remaja sudah di tahun 2019 ini sudah mencapai 4,3 juta jiwa. Lantas, di tahun 2022, bahasa mencerminkan kepribadian bangsa tersebut. Selain menjadi wahana komunikasi, bahasa juga menjadi alat ekspresi budaya yang mencerminkan bangsa penuturnya. Karakter dan kepribadian seorang bangsa dilihat dari bahasanya. Seperti pepatah yang sering kita dengar, bahasa mencerminkan budaya. Orang yang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar akan berbeda dengan orang yang tidak menjalankan hal tersebut. Oke, sedikit mengingat sejarah teman-teman. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pada saat itu para pemuda kita menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kita bisa menunjukkan suatu sudut pandang, pemahaman asal-usul bangsa dan negara, pendidikan, bahkan sifat seorang tersebut. Ketika kita berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa sopan yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang sopan dan santun, kita bisa menjadi karakter yang berkualitas. Selanjutnya adalah sastra Indonesia. Harus mampu menjadi media untuk mengembangkan karakter, untuk membangun karakter, untuk meningkatkan martabat berkaca global. Penguasaan bahasa Indonesia bisa berdampak pada kecerdasan, kreativitas, dan kepribadian. Salah satu upaya untuk membentukkan karakter itu bisa dilakukan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya adalah dari membentuk kreativitas, rasa. Assalamualaikum. Indonesia adalah bahasa. Dalam hal ini, tentu saja bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita saat ini sebagai jati diri negara? Di Indonesia, kita melihat kurang adanya kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana bisa kita asalkan bahasa Indonesia kalau bukan dari diri kita sendiri? Meningkatkan kualitas bahasa dan sastra Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah bahasa kita, bahasa pemersatu bangsa. Sudah seharusnya kita bangga dengan bahasa yang kita miliki. Karena untuk mengucapkan bahasa yang bebas ini dibutuhkan perjuangan yang begitu erat.
Memang saat ini kita sudah merdeka, tetapi bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Hadirin yang saya hormati, generasi muda saat ini lebih banyak mengembangkan bahasa gaul daripada bahasa kita. Orang bertabur bintang, bertebaran melingkari angkasa. Ayolah generasi muda tersayang, tingkatkan kualitas bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, orang-orang sangat mengedepankan tata cara berbahasa yang baik dan benar. Berbanding terbalik dengan keadaan saat ini, di mana banyak masyarakat yang mulai menganggap sepele penggunaan bahasa Indonesia, di mana banyak masyarakat yang cenderung lebih senang menggunakan bahasa asing dan campuran. Di media sosial banyak bertebaran yang namanya slang words. Jujurly, bersedih, meninggoy adalah contohnya. Buku, kita dapat belajar ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia, baik di masa sekarang, masa lampau, dan sangat berguna bagi masa yang akan datang. Dengan cuma membaca buku, kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan seluas-luasnya yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Terlebih lagi, dengan berkat kecanggihan teknologi saat ini, informasi dalam buku bukan hanya dicetak berupa bentuk fisik yang tebal dan berat, melainkan dikemas dalam bentuk kreatif pada media yang komunikatif, efektif, dan efisien. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan, menempatkan buku dengan penuh kemuliaan. Apalagi republik ini didirikan oleh orang-orang yang gemar membaca. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Setelah terguncangnya pandemi COVID-19, Banyak orang yang mengatakan bahwa intelektualitaslah yang membuat seorang menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena di samping intelektualitas, karakter yang baik juga diperlukan untuk menjadikan seseorang menjadi sosok yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali perantara yang bisa digunakan untuk pembentukan karakter. Tujuan untuk lebih mencintai bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Walau bulan bahasa ini hanya setahun sekali, bulan bahasa menunjukkan bahwa rakyat negeri ini memiliki kepedulian tinggi terhadap bahasa Indonesia. Sebuah upaya dalam meningkatkan budi pekerti seperti kekuatan batin, karakter, dan pikiran dari tubuh anak, sehingga kehidupan anak didik selaras dengan dunianya. Perilaku positif yang harus dilatihkan kepada peserta dan subbahasa di Indonesia mencapai 546 bahasa. Tentunya jumlah tersebut adalah jumlah yang tidak sedikit. Keberagaman bahasa di Indonesia ini tentunya membutuhkan Indonesia untuk bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa kita. Maka dari